Halo, Iya, Ustadz. apa bisa dimulai? Iya, sakit, enggak? Ya, rekaman mawon ya berarti nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحضر آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشرف القادر الجيلاني وإلى حضرة مصنف كتاب متن الغاية والتقريب شيخ أبي شجاع إلى حضرة الشيخ مصطفى تيب أنديغو وإلى حضرة والدنا ووالدكم نفعنا الله بهم وبعلومهم ما أعاد علينا من بركات في الدين الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فصل utawi iki iku fasal suci wa faraidul wusli utawi pira-pira fardune adus. Kita lanjutkan tentang fardu wudhu, sesuatu yang harus dilakukan ketika mandi, dan khususnya adalah mandi yang bersifat wajib. Iku salah satu asya'a tilu piro-piro perkara. Ada tiga hal yang harus dilakukan ketika melakukan mandi, khususnya mandi yang bersifat wajib. Aniyatu suci iku niat. Niat melakukan mandi. Dan niat ini dibersamakan ketika membasuh anggota badan yang pertama. Jadi mandi itu dimulai dari membasuh anggota badan yang mana. Ketika membasuh anggota badan yang pertama itu disertai dengan niat mandi. Jadi boleh nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau secara bahasa Jawa, niat ingsun adus krana ngilangi hadas besar, hadas gede, atau niat niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Cukup begitu di dalam hati. Nah, ketika membasuh anggota badan yang pertama. Kewajiban niat ini sama dengan wudhu. Sebagaimana disinggung pada niat tentang wudhu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hanyalah sesungguhnya amal-amal itu menjadi sah jika disertai dengan niat. Itu hadis yang sama-sama menjadi dasar tentang ibadah yang harus disertai niat. Karena mandi di sini termasuk kategori ibadah. Yang kedua, wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Ingkanat lamun ono apa najasah ono iku ala badanihi ing atase awake wong. Yang kedua, fardu wudu adalah menghilangkan najis jika terdapat di dalam badan. Tentu
Ketika badan itu terkena najis, maka harus dihilangkan ketika mandi itu. Ini fardu, wajib dihilangkan najis itu. Lima rawahul Bukhari an Maimunah radhiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keharusan menghilangkan najis ketika mandi ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha tentang cerita beliau tentang fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melaksanakan mandi. Yang kedua, wa ghassala farjahu. Maimunah menceritakan bagaimana ketika Nabi mandi, tentu karena Maimunah adalah istri Nabi, tentu boleh melihat bagaimana praktek mandi Nabi. Nah, ketika mandi itu, Nabi ghassala farjahu, membersihkan kemaluannya dulu. Ya. Wa ma asabahu min adza, dan najis yang mengenai pada kemaluan itu. Nah, ini mohon maaf jika dijelaskan ya, kotoran yang nempel ke ke kemaluan itu bukan mani. Kalau mani kan hukumnya suci, walaupun dia wajib mandi seperti keterangan minggu yang lalu. Tetapi najis yang harus dihilangkan di sini adalah madhi. Mim dal ya madhi, bukan fi'il madhi. Madhi itu hukumnya najis. Karena itu harus dihilangkan. Itu kotoran yang nempel di farji dan itu kemudian yang dihilangkan, yang dibasuh oleh Nabi ketika mandi. Wasahhahan Nawawi fi kutubi annahu yakfi fi izalati iha dalam beberapa kitabnya basuhan, satu kali basuhan ketika menghilangkan hadas. Jadi cukup itu ya. Walaupun sekaligus satu basuhan untuk menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najis. Nah, begitu. Ini keterangan berikutnya. Itu fardu yang kedua. Yang ketiga, wa isalul ma'ilan nekaaken banyu. Meratakan air ila jami'i sya'ari maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Semua air harus mengenai semua bagian dari tubuh, ya, baik itu rambut maupun kulit. Ini. Bahkan ada yang mengatakan harus sampai ke eh, mohon maaf harus sampai ke lubang jalan belakang dubur ya, harus sampai ke sana. Karena itu bagian dari zahir, bagian dari lahir. Jadi yang harus dikenai air ketika mandi itu adalah bagian lahir dari tubuh manusia itu. Nah, dubur itu termasuk kategori bagian lahir ketika karena terlihat ketika membuang kotoran itu. Nah, itu. Nah, ini berarti juga harus diratakan air ke sana. Semua eh, bagian tubuh termasuk rambut dan kulit. Rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasala minal janabati bada'a fa ghusala yadayhi. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah juga sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Nabi melakukan mandi janabat. Mandi karena eh, sebab satu berhubungan suami istri atau sebab mengeluarkan apa sperma atau mani eh, termasuk mandi karena haid dan sebagainya itu kategorinya itu. Maka bagaimana Nabi melakukan mandi bada'a fawwasalaya dulu. Ini nanti tidak termasuk wajib kita untuk ukama kita untuk sholat. Nabi melakukan wudhu sebagaimana untuk sholat. Nah, ini nanti kita bicara tentang sunnah-sunnah wudhu, ya. Sunnah-sunnah wudhu di antaranya adalah membersihkan, menyucikan tangan, kemudian melakukan wudhu sebagaimana untuk sholat.
Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhalkan jari-jari tangan ke dalam air untuk kemudian apa? Dibasahi untuk membasahi ujung rambut itu. Jadi rambut yang tebal ya itu ti- kadang-kadang tidak saja cukup dibasahi dengan mandi satu kali basuhan bahkan maka disunahkan untuk meratakan disunahkan untuk menyela-nyelai ya menyela-nyelai air pada seluruh ujung rambut itu. Kalau membasuh seluruh kulit dan seluruh rambut memang wajib, tapi menyela-nyelai ya ujung-ujung rambut itu menjadi sunnah. Maka ini sunnah yusabtu ala ra'sihi salah sahurufin biyadehi. Nah, ini ada sunnah juga melakukan basuhan dalam mandi tersebut sebanyak 3 kali, sebagaimana melakukan wudhu sebanyak 3 kali. Summa yufidul ala jildihi kulli, kemudian meratakan air pada seluruh kulit pada tubuhnya tadi. Rawah Abu Dawud wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'aratin min janabatin lam yusib hal ma'u fa'alallahu bi kadza wa kadza minan nar." Jadi kesimpulannya, hadis Ali bin Abi Thalib ini memberi perhatian kepada kita semua supaya berhati-hati ketika mandi janabat itu. Jangan sampai ada tempat boleh ada fardu yaitu menyampaikan air ke seluruh rambut dan seluruh kulit masih saja disunahkan untuk menyela-nyelai apa tadi menyela-nyelai ujung kulit dengan air tadi. Nah, itu fardu ketika melakukan mandi. Berikut mau piro-piro perkara. Tadi aku 5 piro-piro perkara atas miatu suci iku maca bismillah. Jadi membaca bismillah sebelum mandi itu sunnah. Nah, ketika orang sedang apa berstatus sebagai janabat punya hadas besar, maka seharusnya tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh. Bismillah ini bisa Bismillah ini menjadi bagian dari Al-Quran juga. Tapi karena Bismillah ini dihukumi sebagai doa, maka boleh dibaca ketika posisi janabat walaupun sebelum mandi tadi. Maka ketika mau mandi disunahkan membaca Bismillah. Ya hadisin kullu mri'in libalin la yubta'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Karena apa? Karena setiap perbuatan yang baik kullu amrin dibalin, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu sedikit atau bahkan tidak ada berkahnya. Jadi membaca bismillah ini menyebabkan perbuatan yang kita lakukan itu ada berkahnya. Karena itu menjadi hukumnya sunnah tidak wajib. Yang kedua wal wudu ulan wudu qablahu dalam sadurunge adus. Jadi tadi sebelum melakukan fardu wudu disunahkan baca bismillah kemudian wudu sebelum melakukan mandi. Tentu sebagaimana hadis Aisyah tadi, hadis yang Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq hasyah as-saniyah tadi. Jadi tadi ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ketika kita membicarakan apa tadi fardu wudhu yaitu meratakan air pada seluruh bagian tubuh dari baik rambut maupun kulit tadi. Sama dengan itu, dari hadis itu Nabi melakukan wudhu sebelum melakukan mandi.
Nah, kita mengikuti perbuatan Nabi itu hukumnya sunnah. Wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan alal jasati ngatasé jasad, ngatasé awak, ngatasé ya badan ya tubuh itu. Apa apa imrarul yad al jasad itu ya adalku apa kalau bahasa Jawa itu kosokan apa kosokan itu ya menggaruk-garuk ya menggaruk-garuk tubuh dengan jari-jari tangan itu. Nah, itu karena apa ini kita sunnahkan dalam mazhab Syafi'i ya itu termasuk sunnah ya seperti di wudhu itu ada adalku ya eh, menggaruk menggaruk tangan ke seluruh tubuh itu ya kosokan ya itu apa itu dihukumi sunnah. Karena ada mazhab lain yang mewajibkan yaitu mazhab Malikiyah. Jadi adalku dalam mandi itu dihukumi wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Nah, ini kita sunnahkan karena supaya menegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i itu tidak mewajibkan. Karena itu di bawah ada catatan kaki nomor 4, khurujan min khilafi man aujabahu. Ya. Jadi eh, kosokan atau apa tadi, menggaruk tangan ke seluruh tubuh tadi itu dihukumi sunnah. Karena untuk keluar atau menghindari dari mazhab Malikiyah yang mewajibkan adalku itu. Kalau mazhab Malikiyah wajib. Nah, wal muwalatulan nuli-nuli berturut-turut tidak ada pemisah antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, di, di mana di mandi ini tidak ada fardu tartib sebagaimana di wudhu. Jadi wudhu ada fardu tartib. Mulai dari membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan baru membasuh kaki. Empat fardu yang pokok itu wajib dilakukan secara berurutan, secara berurutan. Walaupun sunnah berturut-turut. Tetapi di mandi tidak ada tartib. Yang ada hanya muamalah. Jadi maksudnya ketika mandi mau membasuh kaki dulu boleh, tidak harus kepala dulu. Nah, begitulah maksudnya ya. Mau membasuh kaki dulu boleh diniati mandi. Makanya niat mandi tadi ketika membasuh pertama kaki dalam prakteknya itu harus diniati mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu artinya bahwa mandi tidak ada urutan, tidak ada tartib. Sehingga antara mandi kaki dengan berikutnya meratakan air ke seluruh tubuh itu tidak wajib berturut-turut. Karena berturut-turut di sini hanya sunnah. Sehingga apa? Kasus misalnya karena apa? Dingin, mandi di cicil ya, mandi di cicil ya. Nah, itu boleh ya, boleh ya. Tapi kalau wudhu tidak boleh ya, wudhu tidak boleh di situ. Ini karena itu posisi apa al-muwalah berturut-turut itu sunnah. Kama marro fil wudhu'i liwujubiyan dan malikiyah karena muwalah itu hukumnya fardu, hukumnya wajib dalam mazhab Malikiyah dan dalam mazhab Syafi'iyah hanya dihukumi sunnah. Karena itu hanya disunahkan. Berikutnya watakdimul yumna lan disiaken anggota tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri. Didahulukan untuk dibasuh untuk tangan kanan dan tangan kiri. Alal yusra ing atase tangan kiwa, ing atase anggota tangan kiwa, mungkin kaki kanan, kaki kiri. Jadi sunnah mendahulukan yang kanan daripada anggota yang kiri. Sebagaimana ada di wudhu, di mandi juga sama seperti itu. Ay al jihatil yumna min jasadihi dhuhran wa batnan. Baik dari anggota kanan, mendahulukan anggota kanan, baik anggota yang luar maupun anggota yang dalam.
Lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Jadi apa? Mengapa ini disunahkan? Karena Nabi suka melakukan itu. Jadi dalam semua perbuatan Nabi mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Itu ketika masuk masjid mendahulukan yang kanan. Ketika masuk al-khala ke WC, kamar mandi itu mendahulukan yang kiri. Nah, itu semua perbuatan Nabi seperti itu. Termasuk fitana uli ketika mengenakan sandal, watarot juli ketika bersisir rambut, watuhuri dan bersesuci Nabi. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan apa itu mandi, baik fardu mandi maupun sunnah-sunnah mandi. Nah, ini saja yang bisa kita lakukan hari ini. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhanbana wa khata'ana wa jahlana wa israfana wa ma anta a'lamu bihi minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nanti habis subuh itu ngaji juga online ya, yang Nggih, Masail Bab, nggih Ustaz. karena saya masih kota ini. Terima kasih. Nggih.